adalah Josep Maria Gonçalves, warga negara Belanda yang dilahirkan di Mumbai, India pada tanggal 10 Januari 1798. Pada tahun 1820, Josep Maria Gonçalves tiba di Batavia atau Jakarta. Negotius Livet dan Gonçalves yang bekerja sama dengan perusahaan asal Inggris yang bernama George Livet. George Livet meninggal dunia pada tahun 1826. Selanjutnya, Josep Maria Gonçalves pada tahun 1829 bekerja sama dengan saudaranya yang bernama Dominic Francis membentuk usaha gabungan dengan nama Gonçalves and Corporation yang masih bergerak di bidang perdagangan. Sekitar akhir tahun 1862, Josep Maria Gonçalves merubah haluan usahanya yang awalnya bergerak di bidang perdagangan menjadi usaha di bidang industri gula. Pada tahun 1860 dengan modal 550.000 gulden, modal pinjaman dari Nederlands Handel Maatschappies. Anak ketiga dari Josep Maria Gonçalves yang bernama Louis Theodore Gonçalves mendirikan pabrik gula di wilayah Lemah Abang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan merupakan cikal bakal pabrik gula Kersana, Ketanggungan Barat. Louis Theodore Gonçalves lahir di Batavia pada tanggal 6 Maret 1828 dan yang mewarisi usaha industri gula Josep Maria Gonçalves. Sedangkan Josep Maria Gonçalves pada tahun 1863 mendirikan 4 pabrik gula, yaitu pabrik gula Kalimaro, pabrik gula Ciledug, pabrik gula Cikobang, dan pabrik gula Walet. Pada tanggal 1 Juni 1871, Josep Maria Gonçalves meninggal dunia. Diperkirakan pada tahun 1887, pabrik gula Lemah Abang Tanjung ditutup dan mesin-mesin dari pabrik gula Lemah Abang dipindahkan ke lokasi baru, yaitu di Kersana, Ketanggungan Barat, yang akhirnya menjadi pabrik gula Kersana, Ketanggungan Barat. Pada tanggal 25 Januari 1893, atas dasar kesepakatan keluarga Gonçalves dengan Nederlands Handel Maatschappies atau NHM, dibuat kerjasama usaha antara keluarga Louis Theodore Gonçalves dan Nederlands Handel Maatschappies dengan total saham sebanyak 700 lembar saham dengan 697 lembar saham dikuasai oleh Louis Theodore Gonçalves dan keluarga serta 3 lembar saham dikuasai Nederlands Handel Maatschappies. 5 tahun setelah kesepakatan kerjasama antara keluarga Louis Theodore Gonçalves dan Nederlands Handel Maatschappies, yaitu pada tahun 1898, pihak Nederlands Handel Maatschappies merasa bahwa utang pihak keluarga Louis Theodore Gonçalves semakin membesar dan ada kecenderungan tidak akan dapat dibayar. Maka pada tanggal 18 November 1898 dibentuklah NV Kultur Maatschappies Tersana yang berkedudukan di Batavia. Tujuan dari pembentukan NV Kultur Maatschappies Tersana adalah untuk mengoperasikan pabrik gula Tersana Pabedilan, Tersana Lama, pabrik gula Kalimaro, pabrik gula Ciledug, pabrik gula Cikobang, dan pabrik gula Walet langsung di bawah pengawasan dari Nederlands Handel Maatschappies serta dengan kepemilikan saham mayoritas. Pada tanggal 11 April 1904 dibentuk NV Kultur Maatschappies Ketanggungan Barat. Berkedudukan di Amsterdam, Belanda, NV Kultur Maatschappies Ketanggungan Barat dibentuk karena utang ditambah bunga keluarga Louis Theodore Gonçalves kepada Nederlands Handel Maatschappies semakin besar yang mencapai lebih kurang 822 gulden dan tidak dapat dibayar oleh Louis Theodore Gonçalves. Konsekuensi dari hal tersebut adalah berubahnya komposisi saham dan struktur organisasi di mana pihak Nederlands Handel Maatschappies menyaratkan pengambil alihan seluruh saham dan adanya kontrol serta kendali penuh oleh Nederlands Handel Maatschappies. Pada tahun 1905, Nederlands Handel Maatschappies memutuskan untuk menghentikan operasional pabrik gula yang ada dan memindahkannya ke lokasi yang sekarang yang dikenal dengan pabrik gula Tersana Baru.
serta membentuk suatu perusahaan baru dengan nama NV Landbouwmaatschappies Tersana yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1905 di Amsterdam, Belanda dengan modal terdaftar sebesar 2 juta gulden. Mulai saat itu juga, keluarga Gonçalves dinyatakan sudah tidak mempunyai lagi saham di seluruh pabrik gula yang pernah dibangun. Dan penguasaan penuh ada di tangan Nederland Handel-Maatschappies sampai dengan saat dinasionalisasi. Pada tahun 1936, Nederland Handel-Maatschappies juga mengambil alih kepemilikan atas pabrik gula Lewung Gajah milik Tanjiki dan pabrik gula Panggang milik Oij Gioklian yang terletak di Desa Losari Barat. Mulai tahun 1958 dimulai periode nasionalisasi perusahaan ex-Belanda. Pabrik gula Tersana baru masih tetap eksis sampai dengan saat ini. Pada tahun 1937, berdiri pula PG Tersana baru dengan nama New Tersana oleh perusahaan swasta milik kerajaan Belanda yaitu NV Landbouwmaatschappies Tersana dengan kantor pusat di Bandung dan Jakarta dengan nama NV Kulturmaatschappies Parakan Salak. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar pabrik gula mengalami rusak berat dan ditinggalkan oleh pemiliknya, sehingga dimanfaatkan serta dikuasai langsung oleh masyarakat. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, semua pabrik gula milik asing termasuk pabrik gula Belanda diambil alih dan dikuasai oleh militer Jepang yang bernama Gunseikanbu. Memasuki periode pasca kemerdekaan 1945 sampai 1949, badan-badan yang melakukan pengurusan perusahaan gula, baik yang meneruskan pekerjaan badan-badan yang dibentuk pemerintah Jepang maupun yang didirikan sesudah perusahaan-perusahaan gula ditinggalkan Jepang, dihapuskan dan dibubarkan dan dilebur dalam satu badan hukum disebut Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara yang menjalankan dan mengelola perusahaan gula. Dalam perkembangan selanjutnya, diberlakukan undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, disebut Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Dengan diberlakukan undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan milik Belanda, baik perorangan maupun badan hukum, yang berada di wilayah Republik Indonesia diambil alih dan menjadi milik penuh serta bebas dari negara Republik Indonesia. Kepada pemilik-pemilik perusahaan yang terkena nasionalisasi diberi ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk pemerintah. Untuk merealisasi undang-undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda atau BANAS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 23 Februari 1959. Untuk menangani perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, maka pemerintah membentuk perusahaan negara melalui Perpu Nomor 19/1960 tanggal 30 April 1960
Yang selanjutnya dari Perpu tersebut diterbitkan PP nomor 159 tahun 1961 tanggal 26 April 1961 tentang pendirian perusahaan perkebunan negara Kesatuan Jawa Barat 6 dengan unit usaha terdiri dari PG Karangsuwung, PG Kadipaten, PG Tersana Baru, PG Sinang Laut, PG Jatiwangi, dan PG Gempol. Pada tahun 1963, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1963 tanggal 28 Januari 1963. Nama perusahaan diganti menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara. Pada tahun 1968, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 1968 tanggal 13 April 1968 merubah nama PPGN menjadi PN Perkebunan 14, dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981, nama PN Perkebunan 14 berubah menjadi PT Perkebunan 14 Persero dengan penambahan proyek PG Subang dan sebagian areal perkebunan ex PT Perkebunan 30 Persero yang terletak di Subang. Dan pada tanggal 10 Oktober tahun 1996, nama PT Perkebunan 14 diganti menjadi PT PG Rajawali II atau Pabrik Gula Tersana Baru. Pabrik Gula Tersana Baru terletak di Desa Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdiri pada tahun 1937 sampai sekarang, Pabrik Gula Tersana Baru masih beroperasi. Pabrik Gula Tersana Baru juga sering atau bahkan setiap tahunnya mengadakan pesta giling tebu. Adalah bacakan atau pesta giling tebu. Bacakan atau bancakan adalah acara pesta giling hampir sama dengan karnaval yang diselenggarakan oleh Pabrik Gula Tersana Baru di Desa Babakan. Pesta ini diadakan sebagai tanda dimulainya kegiatan penggilingan tebu di pabrik gula serta dalam rangka syukuran panen tebu. Bancakan diramaikan dengan pasar dan hiburan-hiburan. Pasar terdiri atas para pedagang mainan, panganan, dan sandang kebutuhan sehari-hari yang jarang ditemukan pada hari biasa pada saat itu. Para pedagang dan pemilik hiburan yang berpartisipasi adalah penduduk asli dan pendatang. Acara puncak pesta ini adalah adanya arak-arakan pengantin tebu, yaitu sebagai simbol bibit tebu. Pada acara puncak sepanjang Jalan Raya Babakan menjadi macet total. Mudah-mudahan acara ini tetap dilestarikan. Mungkin kalau dikelola dengan serius dapat dijadikan sebagai objek wisata di wilayah Cirebon Timur. Puncak dari acara bebancakan juga sangat meriah. Tidak jarang melibatkan kesenian khas Cirebon Timur, yaitu kesenian burok. Grup-grup burok dari berbagai desa tak ketinggalan hadir dan ikut meramaikan. Seni jaipong juga diselenggarakan biasanya. Pasar malam yang sekarang ramai di setiap desa, mungkin dahulu hanya ada di Bancakan, pesta panen giling tebu. Begitupun wahana karnaval seperti karnival, kora-kora, ombak banyu, dan lain-lain yang sekarang sudah banyak di acara pasar malam. Dahulu cuma ada di Bancakan, yang kemeriahannya tentu lebih ramai dan berkesan. Baiklah, pada sawargi demikian sedikit sejarah tentang Pabrik Gula Tersana Baru, Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya.
Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.